Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk PT Purindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutial Sarayu. Saya Raining Tias. Saya Verika Cikadesviana. Saya Nazia Alifah. Untuk itu, kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu soalnya sebutkan alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Nah, jadi alasan-alasan utama mengapa sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki adalah yang pertama yaitu pembebanan biaya yang kurang akurat. Nah, karena pembebanan biayanya itu kurang akurat, maka sistem perhitungan biaya itu harus diperbaiki agar pembebanan biaya terjadi secara akurat dan harga jual produknya menjadi lebih akurat. Harga jual ke pelanggan retail dan pelanggan non-retail untuk perpotong sosis adalah sama. Jadi perlu diperbaiki lagi sistem penganggaran biayanya agar lebih akurat dan harga jualnya menjadi lebih akurat. Nah, alasan yang kedua yaitu meningkatnya keragaman produk. Pada awal berdirinya, perusahaan itu hanya memproduksi satu jenis produk dan dijual ke satu jenis pelanggan. Namun saat ini, meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis produk saja, produk tersebut itu telah dijual ke pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan harus menelusuri biaya agar harga produknya mampu bersaing di pasaran. Eh, karena pelanggan meminta harga jualnya diturunkan, berarti harga jual produk perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, jika perusahaan ini tidak dapat menurunkan harga jualnya, maka pelanggan akan beralih ke pemasok lain. Jadi, perusahaan itu harus menelusuri biaya-biayanya lebih lanjut untuk memastikan agar informasi biaya yang dihasilkan itu akurat. Nah, yang terakhir, yaitu terdapat biaya yang tidak bisa ditelusur secara langsung. Perusahaan belum merubah sistem perhitungan biayanya, meskipun sudah beralih yang sebelumnya menggunakan sistem manual ke sistem yang telah terkomputerisasi. Nah, dengan sistem yang terkomputerisasi tersebut, perusahaan itu tidak memerlukan banyak tenaga kerja seperti pada saat menggunakan sistem manual. Selain itu, penggunaan teknologi produksi yang canggih dan terkomputerisasi membuat biaya tidak langsung menjadi semakin meningkat, seperti biaya penyusutan dan perawatan mesin produk, kemudian ada biaya persiapan ketika proses produksi harus beralih dari produk yang satu ke produk yang lain. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan 3 langkah berikut. Yang A itu adalah penelusuran biaya langsung atau direct cost tracing. Jadi berkaitan dengan biaya kemasannya ini untuk menelusuri secara langsung antara biaya per unit retail dan non-retail. Jadi biaya kemasan seharusnya itu enggak dialokasikan berdasarkan dengan jumlah potongan sosis per jenis produknya, tapi ditelusuri secara langsung karena harga perkemasan berbeda untuk setiap produk unit retail dan produk non-retail. Lalu yang kedua itu menggunakan tempat penampungan biaya tidak langsung atau indirect cost pools. Jadi pertama kita akan mengidentifikasi aktivitas produksinya. Itu ada di halaman 93 ada 6 aktivitas yaitu pencampuran adonan sosis, pengisian adonan sosis ke kulitnya, pematangan sosis, pemotongan sosis, persiapan pengemasan, dan pengemasan sosis. Uh, untuk keputusannya itu yaitu dari 6 aktivitas tersebut, aktivitas nomor 1 sampai 4 itu dia digabung masuk ke tempat penampungan biaya tidak langsung untuk aktivitas produksi. Lalu untuk yang aktivitas 5 dan 6 itu juga digabung masuk ke tempat penampungan biaya tidak langsung untuk aktivitas pengemasan. Yang ketiga yaitu lewat dasar alokasi biaya atau cost allocation base. Nah, jadi di sini menentukan dasar alokasinya yaitu untuk aktivitas produksi menggunakan jumlah potongan sosis, persiapan pengemasan menggunakan waktu persiapan, lalu aktivitas pengemasan menggunakan jumlah kemasan. Nah, yang
ketiga yaitu klasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi yang pertama yaitu biaya di tingkat unit yang dihasilkan atau output unit level cost. Nah, yang termasuk biaya di tingkat unit yang dihasilkan itu yang pertama yaitu biaya bahan baku, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya listrik pabrik. Kemudian yang kedua yaitu biaya di tingkat batch atau batch level cost. Nah, yang termasuk biaya di tingkat batch itu ada yang pertama biaya Departemen Teknik Produksi termasuk gaji, kemudian biaya operasional truk pengiriman dan juga biaya perawatan truk pengiriman serta biaya Departemen Pengiriman termasuk gaji. Kemudian yang ketiga yaitu biaya untuk memelihara produk atau produk sustaining cost. Yang termasuk biaya untuk memelihara produk itu yang pertama adalah biaya iklan, kemudian yang kedua biaya Departemen Pemasaran termasuk termasuk gaji. Kemudian yang keempat yaitu biaya untuk memelihara fasilitas atau facility sustaining cost. Nah, yang termasuk biaya untuk memelihara fasilitas itu yang pertama yaitu biaya pabrik, kemudian biaya kebersihan pabrik, biaya air pabrik, biaya kebersihan pabrik, biaya asuransi pabrik, kemudian biaya seragam karyawan pabrik, biaya bahan baku tidak langsung, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya gaji penyelia produksi, biaya gaji manajer produksi. Kemudian ada biaya penyusutan gedung kantor, biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya kebersihan kantor, biaya asuransi gedung kantor, biaya operasional kendaraan kantor, biaya pemeliharaan kendaraan kantor, biaya Departemen Administrasi dan Umum termasuk gaji, dan juga biaya pimpinan perusahaan termasuk gaji. Kemudian yang nomor 4, berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk dalam menghitung biaya manufaktur. Nah, jadi yang pertama itu produknya ada untuk yang retail dan non-retail. Kemudian jumlah kemasannya itu ada di informasi yang halaman 94. Untuk retail itu 800.000, kemudian yang non-retail itu 320.000. Kemudian jumlah potongan sosis jumlah potongan sosis perkemasan itu yang retail 10 dan yang non-retail 100. Kemudian jumlah potongan sosis yang diproduksi itu berarti dikalikan antara jumlah kemasan dengan jumlah potongan sosis perkemasan yaitu 8 juta dan untuk yang retail dan yang non-retail itu 32 juta. Totalnya 40 juta. Kemudian jumlah batch-nya itu 800 untuk yang retail dan 3.200 untuk yang non-retail. Selanjutnya yaitu untuk biaya kemasan selama tahun 2015, yaitu dari 800.000 ini merupakan jumlah kemasan produk di halaman 94 untuk yang retail dikali dengan harga per kemasannya 120 ditambah dengan jumlah kemasan produk untuk non retail 320.000 dikali dengan harga per kemasannya yaitu 600 menghasilkan 96 juta ditambah dengan 192 juta menghasilkan 288 juta. Lalu untuk tabelnya yang retail itu kan jumlah potongan sosisnya yang diproduksi itu 8 juta. Lalu persentasenya ini dari 8 juta dibagi 40 juta dikali sama 100%. Lalu alokasi biaya kemasannya ini 57.600 dari jumlah potongan sosis tadi dikali dengan persentasenya. Lalu untuk yang non-retail juga sama, jumlah potongan sosisnya yang diproduksi 32 juta, terus persentasenya dari 32 juta dibagi 40 juta dikali 100%, lalu alokasi biaya kemasannya itu 230 juta 400 ribu dari pengalian jumlah potongan sosis dikali persentase. Di sini total jumlah potongan sosis yang diproduksi itu 40 juta dan alokasi biaya kemasannya itu totalnya
288 juta. Yang selanjutnya yaitu alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan ABC. Nah, untuk produknya sendiri sama yaitu retail dan non-retail. Untuk retail jumlah kemasannya yaitu 800.000. Kemudian untuk non-retail jumlah kemasannya yaitu 320.000. Harga per kemasan untuk produk retail yaitu 120.000, kemudian Rp120. Kemudian untuk non retailnya harga per kemasannya itu Rp600. Nah, untuk alokasi biaya kemasan untuk retail yaitu 96 juta itu dari jumlah kemasan dikalikan harga per kemasan. Kemudian untuk alokasi biaya kemasan produk non retail yaitu 192 juta. Nah, untuk totalnya sendiri yaitu 288 juta. Lalu yang selanjutnya ada dari biaya Departemen Teknik. Yang pertama yaitu dengan alokasi biaya menggunakan sistem perhitungan biaya saat ini. Yang pertama yaitu produknya retail dengan jumlah potongan sosis yang diproduksi sebesar 8 juta, yaitu dari 800.000 dikali dengan 10. Lalu untuk persentasenya yaitu 20%, yaitu dari 8.000 dibagi dengan total jumlah potongan sosis yang diproduksi 40 juta, yaitu 20%. Dan alokasi biaya Departemen Teknik untuk produk retail dari total biaya diketahui yang ada di halaman 94 yaitu 216.960.000 dikalikan dengan 20% dari persentase, jadinya 43.392.000. Lalu untuk yang non-retailnya jumlah potongan sosisnya 32 juta dengan persentase 80%, perhitungannya sama, dan alokasi biaya Departemen Tekniknya sebesar 173.568.000 dengan total jumlah potongan sosis sebesar 40 juta dan total alokasi biaya Departemen Tekniknya sebesar 216.960.000. Lalu untuk alokasi biaya dengan menggunakan sistem perhitungan biaya ABC, yang pertama untuk retail dengan jumlah batch-nya 800, yaitu dari 8 juta dibagi dengan 10.000, dan waktu perhitungan batch-nya diketahui selama 20 menit dengan total waktu persiapannya 16.000 menit dengan persentase sebesar 33,33%, yaitu dari 16.000 dibagi dengan total waktu persiapan ya 48.000 dengan alokasi biaya Departemen Tekniknya yaitu 72.320. Lalu untuk yang non retail jumlah batch-nya 3.200 dengan waktunya 10 menit dan total waktu persiapannya 32.000 menit dengan persentase 66,67%. Dan alokasi biaya Departemen Tekniknya 144.640 dengan total jumlah batch-nya 4.000 dan total alokasi biaya tekniknya 216.960. Lalu di sini ada nilai subsidi antar produk. Yang pertama yaitu untuk sistem perhitungan biaya saat ini. Yang pertama ada biaya kemasannya untuk produk retail sebesar 57.600 dari perhitungan tabel yang ada di atas, dan untuk produk non retailnya 230.400.000. Lalu biaya Departemen Teknik untuk produk retail 43.392.000 dan produk non retailnya 173.568.000 dengan total biayanya untuk produk retail 100.992.000
Dan untuk produk non-retailnya, total biayanya 403.968.000. Lalu untuk yang sistem perhitungan biaya ABC-nya, untuk biaya kemasan produk retail sebesar 96 juta dan produk non-retailnya sebesar 192 juta. Untuk biaya departemen tekniknya, produk retail sebesar 72 juta 320 dan untuk produk non-retailnya 144 juta 640. Dengan total biaya produk retail sebesar 168.320 dan produk non-retailnya sebesar 336.640 dan pembebanan biayanya pada produk retailnya minus atau kurang sebesar 67.328.000 dan produk non-retailnya sebesar 67.328.000. Jadi nilai subsidi antara produk adalah sebesar 67.328.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.